يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin yang ini merupakan kelanjutan dari pekan-pekan sebelumnya. Di akhir pertemuan kita dalam pembahasan kitab ini, kita membahas adab terhadap alim, orang berilmu, dan memang masih ada sekelumit kalimat lanjutan dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah tentangnya. Namun juga kemudian kita lebih fokus ke pembahasan berikutnya, yaitu hendaknya seorang talibul ilm itu tidak menoleh kepada ikhtilaf an-nas, yaitu perselisihan dan perbincangan orang-orang yang sedang berselisih, terutama di media sosial. Hal-hal seperti ini jemaah sekalian dari adab terhadap guru dan juga bagaimana manhaj penuntut ilmu dalam menyikapi apa yang bergaung di media sosial dari ikhtilafat, perselisihan-perselisihan dan tafarruqat. Itu penting sekali untuk diketahui dan untuk disegarkan di hati para thulabil ilm. Karena banyak penuntut ilmu sekarang itu berada dalam kegamangan, kebingungan, ketidaktahuan, dan juga keheranan akan apa yang terjadi entah pada diri mereka sendiri atau pada yang bergaung di media sosial. Dan selalu akan ada pembahasan-pembahasan di media sosial dan topik-topik yang sebenarnya seorang penuntut ilmu tidak layak untuk menjadi orang yang khaid terhadapnya, yaitu orang yang berkecimpung di dalamnya, melainkan harus atau selayaknya menjadi orang yang laghin, yaitu orang yang lalai akan ikhtilaf-ikhtilaf seperti itu, pembahasan-pembahasan yang tidak menambah nafa', tidak menambah khair, tidak menambah manfaat, tidak menambah kebaikan. Kita mulai dari terusan perkataan Ali bin Abi Thalib. Perkataan Ali bin Abi Thalib yang mungkin terakhir kita bahas tentang, kita mulai dari jangan mencari kesalahannya. Bila dia salah maka berikan uzur, yaitu berikanlah maaf, ya. Namun itu tentu tidak mutlak memberikan uzur kepada guru yang boleh jadi guru ini qadarullah menyimpang dari akidah yang benar atau dari usul al-aqidah, yaitu asas-asas akidah atau usul al-manhaj.
Maka yang seperti ini tentu sebaiknya berhati-hati dan waspada. Adapun untuk masalah fikih atau furu', baik furu' akidah atau furu' fikih, cabang-cabang akidah atau cabang-cabang fikih, dan beberapa permasalahan sikap, maka ini hendaknya diberi uzur. Kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Qudamah, wala taqulanna lahu sami'tu fulanan yaqulu kadza wala anna fulanan yaqulu khilafaka. Jangan pernah berkata kepada ustadz kita, ya ustadz, sami'tu fulanan yaqulu kadza. Saya dengar fulan berkata begini ya ustadz. Jangan pula berkata anna fulanan yaqulu khilafaka. Saya mendengar fulan ustadz lain itu mengatakan sesuatu yang berbeda padamu. Ya, bisa dipahami atau tidak di sini? Yaitu misal kita atau misal seorang ustaz mengajar di majelis, ya, dan antum hadir di dalamnya. Ustaz ini berkata, misal, ya akhi, sekarang BPJS halal misalnya. Boleh kita mendaftar dan ikut serta padanya. BPJS kesehatan, walaupun tidak diprogram oleh pekerjaan dan seterusnya, tapi secara individual kita mengajukan diri untuk ikutan, misal. Taib, ini salah satu ijtihad dari ustadz tersebut mungkin, atau beliau mengikuti ijtihad asatidz yang lain, ya. Kemudian selesai kajian antum mengatakan, ustadz, tapi ustadz fulan berkata BPJS masih haram, misalnya. Atau ustadz, tapi ustadz fulan berkata berlawanan sama antum, ustadz. Maka yang seperti ini tidak beradab. Melainkan mungkin dengan kalimat lain. Ya. Dengan kalimat misal, gimana saat menyikapi pandangan yang misalnya dia mengatakan BPJS masih haram saat misalnya. Itu lebih afdal. Kalau memang kita ingin mencari ilmunya, bukan mencari perselisihannya. Ya, jadi misal ana mengatakan, ya akhi, sekarang ini BPJS halal. Karena beberapa poin-poin persyaratan yang berkaitan dengan gharar dan mungkin riba itu dihapus misalnya. Sehingga diganti dengan solusi yang terbaik. Misal, ya. Misal Anda bilang begitu. Namun kemudian antum mendengar semalam cuplikan kajian dari Ustadz fulan lain. Ya. Yang mana konklusi Ustadz fulan adalah bahwasannya sampai sekarang masih haram. Maka setelah majelis antum datangi ana, walaupun secara personal 4 mata. Kemudian antum bilang, Ustaz, kata Ustaz fulan itu haram, Ustaz. Gimana, Ustaz? Tapi antum kok bilang halal? Nah, ini enggak benar. Enggak boleh seperti ini. Tidak beradab sebenarnya. Ya, melainkan katakan mungkin kalau kita ingin mengetahui alasan-alasan, kita katakan, Ustaz, kata Ustaz kan tadi BPJS halal. Bagaimana kalau misal ada yang berpendapat bahwa saya itu haram gitu loh. Kira-kira gimana menjawabnya Ustaz gitu loh. Walaupun antum mengikuti pendapat yang itu haram. Tapi jangan menyeolahkan, pertama jangan menyeolahkan antum sedang menentang ustaz antum, itu yang pertama. Atau yang kedua, jangan menyeolahkan seolah-olah antum sedang menabrakkan pendapat ustaz antum dengan pendapat lainnya yang kiranya bertabrakan. Jangan. Melainkan lakukanlah dengan yang paling safe, dengan adab. Ya, kalau memang kita mau mencari ilmu. Atau kalau kita tidak bisa melakukannya dengan adab, ya udah biarkan ustaz itu dengan pendapatnya, khalas, selesai. Khalas. Ya, biarkan begitu. Jadi jangan disandingkan dengan pendapat lain yang bertabrakan, apalagi di publik. Apalagi di publik. Termasuk di media sosial. Ketika antum berguru pada seorang ustaz dan dia memiliki Facebook misalnya, kemudian apa yang beliau tulis di statusnya itu suatu pendapat yang mana antum mendengar pendapat ustaz atau syekh lain misalnya, maka jangan antum lakukan i'tirad. I'tirad itu seperti menentang. Walaupun mungkin maksud antum bukan menentang. Ya. Terus kemudian antum taruh link di kolom komentar di status ustaz tersebut, Ustaz bagaimana dengan perkataan ustaz ini? Ini enggak boleh. Kalau antum adalah muridnya tidak boleh antum melakukan seperti itu. Ya.
Dan itu juga akan mengecewakan sang ustadz. Ya. Mungkin dengan bahasa lain. Ustadz, bagaimana kalau misalnya ada yang berpendapat begini. Kita mau tahu ya jawabannya supaya kita bisa nambah faedah. Ini mungkin lebih baik. Apalagi kalau ditambah sertakan link, ini yang lebih buruk, ditambah sertakan link atau videonya kajian Ustadz Fulan. Ya mana Ustadz Fulan ini adalah temannya Ustadz antum. Tapi berlawanan dalam masalah ini. Ini enggak layak, enggak. Mungkin niatan kita enggak ingin menabrakkan antar pendapat Ustadz, tapi secara zahir ini membuat fitnah nanti ke depannya. Minimal fitnah di hati sang Ustadz itu. Begitu. Kemudian juga wala tu'rid min tuli suhbatih. Kalau diterjemahkan di sini yaitu jangan sebelumnya wala wala tusifna atau wala tusifanna indahu alima, yaitu jangan membicarakan ulama lain di depannya. Apa maksudnya jangan membicarakan ulama lain di depannya? Ya perlu dipahami nih. Ya. Jangan membicarakan ulama lain di depannya, maksudnya bukan jangan memberitahukan bahwasanya ada ulama lain, ada ustadz lain dan seterusnya, jangan. Melainkan jangan membuat guru kita cemburu dengan kita menyebutkan dan mendeskripsikan kebaikan guru lain di depannya, itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi bukan artinya Ustadz di Kalimantan ada Ustadz Fulan, ya nggak apa-apa, nggak ada urusan. Tetapi kalau misalnya antum berguru pada Ustadz ini, berguru mulazamah terutama secara eksklusif, ya. Dan Ustadz ini berharap antum adalah muridnya yang terbaik gitu loh, atau antum murid yang beliau kenal, ya. Kemudian antum bilang kepada Ustadz ini, Ustadz di masjid ini ada Ustadz yang masya Allah, bukan antum Ustadz tapinya gitu loh. Ini kalimat udah ngeselin sebenarnya. Ada Ustadz yang masya Allah tapi bukan antum Ustadz. Berarti ana naudzubillah dong kalau itu Ustadz. Bukan masya Allah. Ustadz ini yang Ustadz namanya Ustadz Fulan misalnya. Beliau itu hafalnya masya Allah, kemudian fikihnya masya Allah dan seterusnya. Ini enggak jangan kayak gini kepada seorang Ustadz. Ya kecuali kalau Ustadz itu bertanya kepada antum, pengen gali info tentang dai lain yang ngajar di masjid ini, ya oke. Tapi kalau antum kemudian memuji kebaikan Ustadz lain di hadapannya, mungkin asalnya Ustadz tersebut legowo, nggak masalah dengan itu. Tapi lama-lama akhirnya mulai seperti ada kecemburuan gitu loh. Ya ini mungkin nggak difahami oleh mungkin sebagai murid ya, tapi kita sebagai guru yang mengharapkan kebaikan murid, mengharapkan murid ini adalah murid yang baik, murid yang setia, murid yang tidak membuat cemburu, itu kadang-kadang ya Allah, saya sebenarnya enggak mau cemburu gitu maksudnya dalam hatinya. Tapi deskripsi seperti ini membuat saya ini merasa termarginalkan, kurang dihargai dan seterusnya. Maka jangan mendeskripsikan dai lain kepada seorang dai kecuali ditanya, ya. Kecuali ditanya atau kecuali ada hajat, ya. Kecuali ada hajat. Apalagi kalau memang deskripsi tersebut betul-betul melejit sifat-sifatnya pada ustadz yang dideskripsikan. Ya. Baik, kemudian wala tu'rid min tuli suhbatih. Ya, jangan bosan menjadi muridnya dalam waktu yang panjang. Ya, wala tu'rid itu jangan berpaling karena udah lama berguru padanya. Ini di antara akhlak. Ketika memang kita tahu beliau adalah orang berilmu, memiliki ilmu, wawasan yang luas, hafalan yang bagus dan seterusnya, ketahuilah ustadz yang sahih, ustadz yang benar adalah ustadz yang tidak melepas dirinya dari ilmu syar'i. Maksudnya tidak melepas dirinya dari belajar, itu ustadz yang benar. Adapun ustadz yang tidak layak antum ikuti adalah ustadz yang
melucuti tali ilmu darinya. Maksudnya tidak belajar lagi. Ini nggak usah diikutin yang seperti ini, walaupun memang ustadz. Karena yang seperti ini ustadz secara sebutan saja. Ya, begitu. Jadi seorang yang benar keustadzannya atau keilmuannya adalah yang tidak memutuskan tali sambungan ilmu, sambungannya terhadap ilmu. Artinya selalu berusaha bermuhafadzah dan menjaga ilmunya. Selalu murajaah, bahkan menambah hafalannya. Karena memang disitulah bidangnya gitu loh. Adapun ketika antum melihat kalau misalnya seorang ustaz lebih banyak di birokrasi, lebih banyak di dagang, maka ini pedagang. Maka ini birokrat, bukan ustaz. Ya ustaz secara sebutan saja. Atau lebih banyak di politik, bukan ustaz. Lebih banyak di urusan-urusan yang kaitannya tidak dengan ilmu sebenarnya. Walaupun wasilah menuju ilmu seperti pesantren, bikin yayasan dan seterusnya. Kebanyakan hal seperti ini saja, maka ini nggak perlu diikuti. Ya kita sebut ya ustaz, karena orang-orang nyebut dia ustaz. Tapi hanya sebutan. Hatta lulusan Madinah. Hakikatnya bukan lulusan, akhi. Hakikatnya apa yang dia lakukan selama ini. Jadi ibrahnya bukan dia lulusan Madinah, dia lulusan Libya, bukan ibrahnya di situ. Ibrahnya adalah what are you doing recently gitu loh. What have you been doing? Apa yang selama ini engkau lakukan wahai ustaz, wahai dai? Itu yang kita perhatikan, ikhwan. Karena kalau cuma mengandalkan LC atau MA atau doktor saja, itu hanya tulisan. Itu hanya yang tertulis. Bahkan ketika disebut titik di depannya, itu hanya tulisan. Itu hanya sebutan. Tapi apa yang dia lakukan selama ini? Kalau selama ini belajar untuk memberi manfaat pada dirinya dan juga pada kaum muslimin, ini baru insyaallah dai, penyeru. Bukankah Rasulullah SAW dakwah di Makkah, dakwah di Madinah, selalu belajar? Selalu belajar. Wahyu selalu terupdate. Enggak semata-mata udah jadi rasul, udah jadi nabi, dinobatkan menjadi nabi, kemudian dinobatkan menjadi rasul, selesai, enggak ada tambahan wahyu, enggak ada belajar. Terus sepanjang hidupnya sampai akhir hayatnya. Makanya para ulama membahas apa akhir ayat yang turun, membahas apa akhir kalimatnya Nabi SAW. Karena apa? Karena ya di situ letaknya seorang dai sebenarnya, yaitu selalu belajar untuk memberi manfaat pada diri dan juga manusia. Jadi ibrahnya bukan dia hanya sebutan. Maka ikhwas sekalian, ketika antum melihat dai fulan selalu belajar insyaallah, dan ilmunya tidak stuck di situ-situ aja. Khutbah Jumatnya juga bukan hafalan materi yang dari tahun jebot sampai sekarang gitu-gitu aja. Ini dai ini memang belajar dan menambah ilmunya insyaallah, kelihatan dari kalimat-kalimatnya. Maka ikuti insyaallah gitu. Adapun kalau khutbah cuman hafalan dan bahasannya selalu receh, maka yang seperti ini bukan konsumsi penuntut ilmu. Begitu ikhwas sekalian. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah setelah taib. Jadi jangan berpaling min tuli suhbatih. Kalau memang antum lama belajar dari ustaz ini, maka jangan karena lamanya kemudian antum bosan, jangan. Karena kalau antum mendapatkan ustaz ini pembelajar, yaitu selalu belajar, selalu membaca kitab, tak henti hari-hari dari membaca Al-Quran, murajaah, membaca kitab, mengupgrade ilmu, antum gak bakal bosan darinya. Pasti akan ada sesuatu yang baru darinya. Maksudnya ilmunya akan keluar terus, mengucur seperti sungai yang mengalir dari mata air. Akan terus ada. Tapi ketika antum dapatkan ustaz ini
tidak belajar, ketahuan tulus suhbah, yaitu lamanya antum berguru padanya, tidak menjadikan antum bertambah ilmu dan takwa. Karena gitu-gitu aja. Ya. Makanya di sini ikhwah sekalian, jangan melihat seorang dai itu dari kondangnya atau dari gelarnya belaka. Tapi dilihat bagaimana rutinitas dia, dan juga itu kelihatan dari bagaimana kalimat-kalimatnya. Malah justru semakin kondang seorang dai, berarti semakin sedikit jam belajar dia. Iya. Belum lagi kesulitan safar, lamanya waktu perjalanan. Tapi juga tidak semua yang ada beberapa dai kondang kemana-mana, tapi dia tetap menyimak ilmu, itu ada. Walaupun di safarnya tetap membawa kitab. Ada itu para masyayikh, beberapa seperti itu. Ada syekh namanya Syekh Masyhur, ya, bin Hasan Al-Salman, Syekh Masyhur dari Jordania. Muridnya Syekh Albani juga. Rekan terdekatnya Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah. Itu Syekh Masyhur dari mudanya itu beristighal dan menghabiskan waktu di maktabah, di perpustakaannya. Jadi menunggu waktu sholat selalu ada di maktabah, di perpustakaan, membaca kitab. Ya tentu kita enggak harus seperti itu ya. Sampai beliau ketika safar untuk mengadakan daurah di negeri manapun, beliau di pesawat itu kadang-kadang memesan seat yang lebih dari satu kadang, atau mungkin tetap satu seat tapi itu kitab satu di tangannya, dua di meja pesawat, dan banyak kitab. Itu mentahqiq, membahas dan meneliti di atas pesawat, enggak menghabiskan waktunya, betul-betul dihabiskan untuk ilmu. Nah ini Masya Allah. Dan kalau antum mendengar kajiannya, ini orang ini deras ilmunya. Karena kitab-kitab yang sudah beliau reguk faedahnya itu udah nggak tahu berapa ribu. Dan udah berapa puluh kitab beliau, dan berapa belas atau berapa puluh kitab yang ditahqiq oleh beliau. Ini di antara contoh. Jadi ada di antara ulama atau asatidzah yang walaupun safar pun itu tidak menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, melainkan tetap dia belajar. Ada, dan itu tercermin dari ilmunya insyaallah. Ya, maka ketika kita dapat seorang dai atau ustaz yang kita mulazamah dan terus-menerus padanya, mau kondang atau tidak, tapi biasanya yang kondang ini agak sedikit belajarnya, mulai menyedikit. Ketika antum tahu ini ustaz ini dia rajin belajar, terlihat dari ilmunya yang setiap saya hadir di majelisnya selalu ada sesuatu yang baru, maka ikuti insyaallah. Jangan bosan, dan tidak akan bosan insyaallah dengannya. Wala tarfa' nafsaka an khidmatih. Dan janganlah engkau menolak untuk berkhidmat kepadanya. Berkhidmat yaitu membantu. Khidmat artinya membantu. Jangan nolak untuk membantu sang ustaz. Membantu apapun, baik energi atau tenaga, atau jasa tertentu, atau bahkan membantu secara finansial, selama ustaz tersebut memang tidak mencarinya dari antum. Jadi berkhidmat, karena khidmat terhadap ustaz sama dengan khidmat terhadap umat, karena di depan ustaz ada umat. Dan berkhidmat kepada dai yang saleh, yang benar, maka itu juga berkhidmat kepada agama Allah, karena yang dituturkan oleh dai ini adalah agama Allah. Ya begitu. Jadi jangan malu-malu untuk berkhidmat kepada seorang dai yang saleh. Namun bukan berarti seorang dai itu memperalat dan memanfaatkan secara licik murid-muridnya yang berkhidmat padanya. Ini juga dibedakan. Ketika kita membaca sebagai murid, kita membaca bahwasanya guru kita atau ustaz kita atau ustaz fulan memanfaatkan khidmat murid-muridnya untuk kepuasan duniawinya, tinggalkan. Karena dia tidak mencari amal saleh. Dia mencari kenyamanan duniawinya. Ya, jadi berkhidmatlah pada orang yang tepat.
pada dai yang nyarinya ridha Allah, bukan nyarinya servis manusia. Ya. Kemudian ikhwas kalian, berikutnya dikatakan oleh beliau, wa idza aradta lahu hajatan, atau wa idza uridat lahu hajatun sabaqtal qauma ilaiha. Bila dia mempunyai hajat yang harus ditunaikan, maka dahuluilah orang-orang dalam menunaikannya. Apa maksudnya? Jika guru antum memiliki hajat, hajat itu kebutuhan, ikhwan. Hajat artinya kebutuhan. Maka yang benar adalah menunaikan hajat, bukan membuang hajat. Iya. Salah itu, kalau bahasa Indonesia itu salah. Ngapain bro? Buang hajat. Hajat kok dibuang? Hajat kan kebutuhan. Ya kita ini kadang-kadang istilah kita walaupun menjadi uruf, itu kalau diteliti kembali salah. Buang air. Air jangan dibuang. Diminum. Iya. Terus gimana dong cara membahasakan kencing dan yang lebih besar dari itu? BAB, BAK, buang air kecil, buang air besar. Buang air kecil, coba antum definisikan. Membuang airnya kecil, dibuang. Membuang airnya besar. Air besar itu apa dibuang? Oke, mungkin maksudnya cebok ya, air itu untuk cebok. Oke lah. Sekarang ada buang hajat. Ini juga salah. Hajat artinya kebutuhan. Buang hajat, buang kebutuhan. Berarti kalau BAB, berarti pupnya itu hajat antum. Dibuang, harusnya jangan, kalau hajat jangan dibuang, melainkan dia apa? Disimpan hajat itu, siapa tahu suatu saat butuh, kan gitu. Berarti yang benar apa? Bukan membuang hajat sebenarnya. Qada'ul hajah, menunaikan hajat, itu yang benar. Ya, mau ngapain antum ke WC? Menunaikan hajat. Nah itu benar. Walaupun kok kesannya kok formal banget nih orang. Enggak, tapi benar bahasa menunaikan hajat. Karena hajatnya kita adalah BAB, BAK itu hajat kita memang. Iya, gitu. Termasuk menunaikan hajat, kondangan menunaikan hajat. Karena kita ada hajat padanya itu diundang. Nah itu menunaikan hajat. Orang bilang ada hajatan di situ, ditutup di portal ada hajatan. Berarti ada kebutuhan keluarga itu, yaitu nikahan atau walimahan dan seterusnya. Itu hajat. Jadi hajat di sini artinya kebutuhan, keperluan. Jika guru, ya, sang ustadz, ya, mempunyai hajat yang harus ditunaikan, apa coba hajatannya? Ayo sebutin sok. Hajat yang syar'i ya, hajat yang baik ya. Apa contohnya? Mengisi kajian. No, bukan. Sarapan. Sarapan hajat ya. Makan ya. Enggak, di sini makan, oke, makan itu kebutuhan, tetapi bukan itu ini maksud di sini, ikhwan. Apa coba? Enggak, yang kita kenal itu hajat gitu loh. Maksudnya disebut hajat oleh kita juga gitu. Kalau makan kan nggak mungkin kita bilang ada pada makan di situ. Lagi pada ngapain di sana? Lagi pada hajatan, kan nggak enak ngomong gitu. Betul, makan itu hajat manusia, kebutuhan. Tetapi nggak dimutlakkan dengan lafal hajat, lafal makan gitu. Nggak, hajat contoh apa? Kebutuhan dia, yang bukan bersifat harian, bukan. Kasian banget dai-nya belum nikah apa gimana? Iya, oke. Kalau misal dai-nya Ustadz antum belum nikah, mungkin menduda, mungkin iya itu hajat, bener. Maka antum jadi orang yang pertama dalam menunaikan itu. Itu benar, sahih, benar. Sahih. Biasanya jawaban seperti itu yang ada selalu di pikiran, Pak ya. Iya. Benar, sahih. Itu hajat. Misal Ustadz antum menduda atau Ustadz antum masih single dan bapuk alias bujang lapuk ya. Udah lama gak nikah tapi jadi ustadz aja gitu lah. Udah pembahasan fikih, toharah udah, pembahasan sholat udah, pembahasan zakat udah, pembahasan puasa sudah, haji sudah, jual beli sudah. Itu udah ngaji kitab fikih bertahun-tahun.
Pembahasan nikah nih kata ustadznya. Ustadz nggak nikah, Ustadz? Iya sih pengen nikah, cuman gimana ya? Belum ada jodohnya. Mustahil Ustadz, nggak bisa, nggak ada jodohnya. Banyak Ustadz yang mau Ustadz, gitu misalnya. Ya berarti belum ada dananya. Nah ini hajat. Ya tapi seorang Ustadz nggak layak untuk kayak gitu ngomong di depan jemaah. Ya, saya mau nikah nih tapi dananya belum ada, enggak. Iya. Harusnya muridnya juga peka nih. Nih kok Ustadz ngebujang terus nih atau menduda terus nih. Harus dicarikan misalnya. Cariin di semak-semak gitu kan. Maksudnya semak-semak ummahat kajian gitu. Siapa tahu ada yang mau sama dia misalnya. Iya, tawarkan. Atau ukht, ini Ustadz Fulan sedang mencari jodoh. Mungkin bisa lah kita pertemukan. Itu termasuk apa? Orang yang pertama mendahulukan, menunaikan itu. Atau mungkin Ustadz apa udah ada jodoh? Ada sih bidikan saya gitu kata Ustadz. Tapi qadarullah maharnya dia mensyaratkan sekian-sekian, enggak kuat saya. Maka antum sumbang kalau punya duit. Ya. Kalau enggak punya duit mungkin ada orang yang bisa menyumbang antum. Tolong Ustadz ini beliau mau nikah tapi enggak bisa. Insya Allah pahalanya besar kalau antum nikahin dia, Masya Allah. Jangan galang donasi ya. Ustadz Fulan nggak punya duit, yuk kita galang donasi di grup WhatsApp satu RT, ya malu lah Ustadznya. Atau grup kajian kayak gitu tuh. Di grup kajian masjid, apa ini masjid apa nih? As-Sunnah misalnya, ada 100 member di situ. Ini Ustadz kita nih, Ustadz Fulan, qadarullah menduda nih, udah pengen nemuin jodoh tapi kata beliau belum ada dananya. Ayo kita galang dana yuk. Dan ternyata Ustadz Fulan juga ada di grup itu. Ya gimana coba? Malulah antum. Malulah beliau. Tunaikan hajat itu. Kemudian juga hajat misalnya Ustadz ini ingin menikahkan anaknya. Itu juga bisa kita bantu. Karena menikahkan anak itu juga perlu dana ya. Atau lainnya, hajat Ustadz ini bukan hajat yang sifatnya makan minum, bukan. Yaitu misal Ustadz ini membutuhkan kitab. Ya, dan Ustadz ini pembelajar yang baik, suka baca misalnya, butuh kitab. Ya, butuh referensi. Ya, walaupun sekarang udah ada PDF gitu kan. Tapi enggak semua Ustadz mengandalkan PDF. Ya, mungkin yang Ustadz muda belakangan ini banyak yang seperti itu, tapi banyak Ustadz tua enggak, PDF itu saya enggak bisa kok baca PDF terus. Kayak enggak masuk ke hati. Itu ada beberapa ustadz seperti itu. Berarti kan butuh dana untuk beli kitab. Dan ketika antum ingin membantu ustadz ini dalam pembelian kitab, antum enggak perlu bilang, Ustadz, coba ustadz maunya kitab apa? Nanti ana yang belikan. Jangan kayak gitu. Antum kasih duit aja. Fadol Ustadz, ini bisa buat kitab. Kalau ustadz butuh uang yang lainnya, fadol. Misalnya kasih berapa? Antum kasih misal saja 3 juta atau 10 juta. Jangan kebanyakan akhir. 20 juta, 30 nanti nikah lagi dia kalau misalnya kebanyakan. Jangan terlalu besar karena begini ikhwan. Kalau kita memang mau membantu, maka jangan bantuan kita membuatnya terfitnah itu. Maka bantulah sekadarnya, sewajarnya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang ibadur rahman kalau mereka itu infak itu tidak israf, tidak berlebihan, tidak pula kepelitan, tidak pula terlalu sedikit. Mereka menengah. Ustadz afwan ini ada sedikit dari hamba Allah 5 juta. Untuk apa akhi? Uang sebanyak ini. Ya, untuk mungkin Ustadz butuh kitab. Atau sebagiannya bolehlah Ustadz untuk menunaikan hajat lainnya. Jadilah orang pertama. Dan jangan dengan pertanyaan tiba-tiba WhatsApp Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Ada apa akhi? Afwan Ustadz, sekarang Ustadz butuh apa? Itu kan gak enak. Butuh apa saya? Akhirnya Ustadznya jawab, ana butuh ampunan dari Allah, kata Ustadznya. Iyalah, butuh apa yang gak enak lah ditanya kayak gitu. Kalau emang punya inisiatif atau mendengar kabar Ustadz ini butuh sesuatu, udah gercep aja, udah selesai. Dan antum tahu bahwa Ustadz ini amanah, langsung. Kalau misalnya antum tahu Ustadz ini qadarullah
Ada kasus muamalah jangan, ikhwan. Karena beberapa dari dai itu juga memiliki kasus muamalah tentang fulus. Terkait yayasan, gaji dan seterusnya. Ini beberapa dai. Maka kalau ada kasus seperti itu, antum tawakuf, enggak usah bantu-bantu dulu deh. Karena khawatir uang kita jatuh di tangan orang yang salah. Kemudian ikhwah sekalian, setelah khidmat, setelah juga menunaikan hajatnya, jadilah the first person, orang yang pertama to help. Terus Ibnu Qudamah mengatakan, wa fa innama huwa bimanzilatin nakhlati tantadhiru mata yasqutu 'alaika minha syai'. Karena dai atau syekh atau guru ibarat pohon kurma yang tinggal menunggu waktu sebagian darinya jatuh kepadamu. Apa maksudnya? Pohon nakhlah itu pohon kurma. Pohon kurma yang mana pohon kurma ini menunggu. Ya, artinya begini ikhwan, ada beberapa guru atau dai yang tersibukkan dengan ilmu dan mengajar. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan dunianya itu kadang perlu menunggu rezeki dari Allah. Betul bahwasanya idealnya seorang dai itu memiliki usaha. Itu betul. Idealnya. Tapi gini loh. Idealisme atau idealis pada sebagian orang belum tentu sebagian orang lain bisa seperti itu. Kita tidak boleh mengatakan semua ustadz harus dagang, salah. Semua ustadz harus punya usaha mandiri, enggak semuanya harus. Karena enggak semuanya bisa. Ketika tahu seperti itu, maka lihat kalau ustadz ini memang punya usaha besar, khalas, biarkan beliau dengan usahanya. Boleh kita bantu, tetapi beliau sudah Masya Allah. Tapi carilah usaha-usaha yang memang untuk usaha enggak punya bakat. Udah pernah coba jualan pistol-pistolan, enggak bisa. Buat anak-anak misalnya, jual ini enggak laku, jual itu enggak laku. Akhirnya khalaslah, saya di ilmu sajalah, nunggu undangan ajalah, atau ngajar tapi gratis, atau ngajar berbayar tapi enggak seberapa besar. Yang mana mungkin istrinya hamil, lahiran, mungkin ada musibah, ini butuh. Iya. Jangan kemudian kita sebagai murid itu kemudian mengatakan, Ustadz harusnya Ustadz itu fighting gitu loh, apa namanya, terhadap kehidupan ini, strugglingnya itu harus kuat gitu, sehingga harus punya spirit untuk berdagang Ustadz. Enggak semua, sebagaimana kita enggak semua dari kita itu bisa berdagang. Terutama sekali Ustadz dai-dai di pesantren misalnya. Antum kalau tahu jadwal ustadz-ustadz di pesantrennya, Masya Allah. Gaji mungkin gak seberapa ikhwan. Mungkin bahkan kadang di bawah UMR. Tapi jam mengajar atau jam untuk memantau murid dan siswa, para santri, itu panjang waktunya. Iya. Mau dagang, gak ada waktu. Udah kecapean di pesantren. Dan gak bakal bisa fokus di pesantren. Nah, gimana, boleh nggak kita ngasih hadiah ke Ustadz ini? Kalau misalnya antum punya murid di pesantren itu, punya anak di pesantren itu, ya nggak boleh. Iya. Tapi kalau misalnya antum tidak punya murid di pesantren itu, tidak ada kaitan dengan pesantren, nggak ada kaitan. Baik, nggak ada kaitan punya anak di situ atau nggak ada kaitan birokrasi, nggak ada. Mereka antum tahu beliau ini bagus dan butuh bantuan, bantu. Faham gak jemaah? Misal pesantren terdekat di sini apa misalnya? Pesantren Sunnah insyaallah. Ada Ustadz Fulan yang memang dia fokus di situ dan kadang-kadang ngisi kajian di VCM misalnya. Oke? Boleh nggak ngasih bantuan dan antum nggak punya anak di pesantrennya dia, di pesantren beliau? Atau gini aja, anggap ana ini salah satu staf pengajar di pesantren A. Dan ana ngisi kajian di sini. Taib. Dan dibolehkan oleh pesantren, anda ngisi kajian di sini. Oke. Boleh nggak anda nerima amplop dari sini? Boleh. Kan yang ngasih amplop di atas nama DKM, nggak ada urusan dengan pesantren. Taib.
Tapi di antara individu antum melihat anak butuh bantuan. Akhirnya antum ngasih ke anak misalnya 5 juta. Ustaz, ini untuk hajat antum. Mungkin antum mau nikahin anak antum. Dan akh ini yang ngasih ke anak itu tidak punya kaitan dengan pesantren. Maka ini bukan termasuk hadaya lil ummal. Bukan termasuk hadiah untuk pegawai pekerja. Bukan. Beda. Ini sedekah umum. Biasa. Maka boleh seperti itu. Ya boleh seperti itu. Jadi kadang beberapa da'i atau syekh itu tersibukkan dengan ilmu sehingga menunggu takdir untuk rezeki. Ya, makanya seperti ini kita paling awal untuk membantu. Taib. Kemudian wa yanbaghi an yahtarizal khaidha an yahtarizal khaidu fil ilmi fi mabda'il amri minal isgha'i ila ikhtilafin nas. Pencari ilmu di awal langkahnya patut menjauhi mendengar perbedaan pendapat orang-orang. Fa inna dzalika yuhiru 'aqlahu wa yuftiru dhihnah. Karena mendengar ikhtilafan nas, mendengar perbedaan pendapat orang-orang itu bisa membingungkan akal dan menumpulkan pikiran. Ini yang kita fokuskan sebenarnya. Ikhtilafun nas, perbedaan ucapan orang-orang. Imma ikhtilaf di sini yang sifatnya keilmuan, imma ikhtilaf di sini yang bersifatnya lahu. Ilm atau lahu. Lahu itu kelalaian, kejahilan. Penuntut ilmu pemula, ya. Dan kita akan mengatakan siapapun yang belum paham bahasa Arab dengan baik itu selalu menjadi pemula. Enggak pernah menuju menengah, selalu pemula. Ya. Ini bukan meremehkan, tapi memang begitu kenyataannya. Kita semua penuntut ilmu pemula. Atau anggaplah semua penuntut ilmu itu jangan menoleh kepada ikhtilaf an-nas. Perselisihan orang-orang. Baik perselisihan di masalah ilmu atau perselisihan di masalah lahu. Lahu itu kelalaian, non ilmu. Perselisihan di masalah ilmu atau perselisihan di masalah non ilmu. Penuntut ilmu pemula itu tidak layak untuk khaud dan mencelupkan diri di tengah-tengah perselisihan antara ulama atau penuntut ilmu. Enggak. Biarkan penuntut ilmu itu mereka berdiskusi. Antum enggak paham kalau misalnya masuk ke dalamnya. Itu maksud di kalimat ini. Ya, masuk di kalimat ini. Juga masuk di kalimat ini yaitu seorang penuntut ilmu itu dari awal belajar tentang khilafiyat. Perbedaan pendapat di antara ulama. Ini akan memberikan tasyatut. Tasyatut itu tidak rapih ilmunya. Ya. Ada sebagian dari orang, walaupun bukan dai sunnah, itu menyeolahkan mengetahui khilafiyah itu adalah bagian dari ilmu yang tinggi. Beberapa dai, dia bukan dai sunnah insyaallah. Atau ada dai yang, beberapa ustadz dai yang ternisbatkan kepada sunnah, namun kadang sikapnya tidak baik. Kita harus tahu masalah khilafiyah. Orang-orang harus diajarkan masalah khilafiyah. Ya akhi, orang awam aja, kita yang awam ini, jangankan khilafiyah, yang pakem aja, standar aja, kita aja belum menguasain. Mau dicekokin khilafiyah, makin bingung. Ya. Apakah kita harus mengetahui semua masalah khilafiyah atau keumuman masalah khilafiyah? Enggak harus. Karena ilmu ini asalnya untuk diamalkan. Bukan untuk diperselisihkan atau untuk belajar perselisihan, bukan. Kalau misalnya ada suatu pesantren di Jawa Timur yang tidak layak kita sebutkan namanya, tapi mungkin banyak orang paham. Dari SMA, kitab muqarrarnya, muqarrar itu apa kurikulumnya, yaitu fikihnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Di beberapa pesantren. Itu kitab perkara Ibnu Rushd itu sebenarnya untuk tingkatan magister atau doktoral seharusnya. Ya.
Namun kemudian dipelajari di pesantren. Sekarang kalau kita tanya ke anak-anak pesantren itu, mereka tuh nggak paham kenapa mereka dicokoki pelajaran khilafiyah yang berat seperti ini. Itu kan pelajaran misalnya hukum tentang misalnya khamr najis atau tidak, atau hukum tentang air, ya, tahur, perbedaan antara Hanafiyah yang menafikan tahur dan jumhur ulama yang mengadakan tahur. Ya, ini khilaf ya. Antum aja sendiri bingung juga nih anak ngomong apa. Anak SMA diajarkan seperti itu, dan itu satu masalah dari ratusan masalah atau bahkan 1000 lebih masalah. Khilafiyah antara Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah begini. Dalilnya adalah begini. Oke, itu memang karya masterpiece-nya Ibnu Rushd. Tapi kalau untuk pemula itu racun. Pahit. Dan hasilnya nggak ada sebenarnya. Hasilnya nggak ada. Maka manhaj yang benar adalah untuk penuntut ilmu pemula itu strike aja dengan matan yang sudah mapan, tidak perlu berta'amuk dan memperdalam masalah khilafiyah. Lurus aja untuk diamalkan itu ilmu, udah gitu. Itu satu hal. Hal berikutnya, dan ini ya sebenarnya penting sekali untuk anak angkat di belakangan hari, yaitu ikhtilafun nas yang bersifat non ilmu, yang bersifat lahu, ya, diantaranya obrolan orang-orang awam, berita-berita politik, dan gosip-gosip. Lebih buruknya gosip rumah tangga orang lain maksudnya. Ini buruk sekali. Maksudnya kita nggak perlu tahu. Dan bukan merupakan hal yang hikmah dan bijak. Yaitu kita menzahirkan problematika rumah tangga kita ke publik. Dan menjadi konsumsi bacaan atau tontonan orang awam atau publik. Itu sangat memalukan. Ya, jadi semacam gosip, berita politik, celotehan ikhwan-ikhwan termasuk itu. Ya. Dan kemudian juga debat, kusir, jidal. Walaupun kata mereka ini diskusi. Ya. Maka di sini ana akan menyebutkan beberapa hal dari beberapa buku yang berkaitan dengan ini supaya waktu kita itu berkah, ikhwan, karena kita ini enggak lepas dari media sosial, dan di media sosial banyak sekali kelalaian sebenarnya. Ya, gosip, debat kusir, pertengkaran, ini itu padahal enggak penting. Anda mengambil dari kitab, dan Anda menganjurkan untuk siapapun di sini atau yang menyimak. Ada kitabnya Ustadz Yazid hafizahullah, yaitu Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, ini kitabnya. Ini kitab manhaji ya. Yang seperti ini kitabnya, ya. Ini talibul ilm kalau memang enggak bisa bahasa Arab, membaca kitab-kitab Arab berkaitan dengan ini, maka ini di antara kitab manhaj penuntut ilmu saya yang insyaallah lengkap dan terstruktur. Ya, di sini ada masalah bertengkar dan debat kusir. Kata beliau, jauhilah bertengkar dan debat kusir dalam berbagai masalah syariat, karena itu adalah cara-cara ahlul bid'ah. Ya. Ya, diskusi, mereka bilang diskusi, padahal itu adalah debat. Ya, dan sampai bertengkar dalam masalah syariat. Kalau diskusi munaqasyah oke lah. Tapi kalau sampai debat kusir mira, yaitu saling memblok satu sama lain akhirnya, kemudian marah satu sama lain. Ini ciri cara-cara ahlul bid'ah. Pelakunya tidak pernah memiliki pendapat yang tetap. Ingat, orang yang suka debat, jangan antum kira dia itu sabit. Sabit itu kokoh, enggak. Salah. Kalau antum ada orang mahasiswa, beberapa mahasiswa atau orang itu memang ikuti kursus debat. Ya. Ikuti kursus debat.
Bagaimana supaya caranya menang debat. Antum jangan pernah mengira orang yang pintar debat berarti dia kuat pendapatnya. Tidak. Enggak. Salah sebenarnya. Betapa banyaknya orang kalem lebih kuat dia dan lebih kokoh, istiqomah. Dan kalau kita lihat orang-orang yang pandai berdebat, banyak kemunafikan pada dirinya. Yang mungkin sekarang ngomong gini, nanti di perdebatan lain pendapatnya beda. Karena tujuan debatnya itu bukan untuk mempertahankan kebenaran, tapi supaya menang atas lawan. Dan itu ciri-ciri ahlul bid'ah. Maka antum akan lihat ahlul bid'ah mutanaqidun, yaitu mereka saling kontras. Di hari A ngomong gini, di hari B beda lagi. Yang mana pendapat keduanya itu dari satu lisan tapi saling memukul satu sama lain. Ya, maka dikatakan setiap harinya ia memiliki pendapat yang baru. Maka hati-hati dengan keinginan untuk bertengkar. Kalau kita lihat di media sosial berkali beberapa individu yang mana kok suka memantik emosi, suka bertengkar, suka ngomong yang membuat orang itu agak emosi gitu. Dan kemudian suka berdebat dan mengomentari semua orang yang menentang dia di kolom komentar. Maka antum katakan di sini ini orang tidak akan bertahan lama kokohannya. Iya, beneran. Siapapun itu, walaupun dia penuntut ilmu, bahkan justru penuntut ilmu menunjukkan tidak berkahnya ilmunya adalah ketika dia banyak berdebat. Hatta dia banyak menyebutkan referensi ini, membaca kitab ini, tapi dia sering berdebat, ini menunjukkan dia kurang ikhlas dan tidak sabit, tidak kokoh ilmunya. Iya. Orang yang selalu menyapa atau orang yang selalu merespon setiap hardikan menunjukkan dia tidak kuat pendiriannya. Orang yang merespon segala hardikan menunjukkan tidak kuat pendirian. Nggak kuat, karena dia harus merasa merespon semua orang. Dia merasa harus melayani semua orang. Ini nggak kuat seperti itu. Seorang penuntut ilmu niat belajar harus ikhlas karena Allah, bukan dengan niat untuk membantah orang, bukan, atau berdebat, bukan. Maka kata Nabi SAW, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihil ulama wa yujariya bihis sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu jahannam." Barang siapa yang mempelajari ilmu untuk berbangga-bangga di hadapan ulama, banyak referensinya, retorikanya indah karena pengen dibanggakan di hadapan ulama, dan untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, karena yang melayani perdebatan rata-rata bodoh juga. Orang berilmu berusaha menjauhi perdebatan, karena orang yang berilmu benar kokoh, dia itu menjaga stabilitas emosi hatinya. Dia nggak mau sakit hatinya dengan berdebat, maka dia tinggalkan debat. Kemudian wa yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, serta niatannya mencari perhatian orang banyak supaya wajah-wajah orang itu tertuju padanya. Maka hati-hati kalau misalnya seorang dai atau siapapun yang ada di hatinya bibit-bibit self-centered, yaitu trying to be center of attention gitu loh, berusaha untuk menjadi pusat perhatian. Ini bukan talabul ilmi yang benar seperti ini. Di media sosial mengumandangkan kalimat-kalimat yang membuat orang-orang itu tertuju padanya. Maka hendaknya jangan seperti ini. Karena ini mengotori liyasrifa bihi wujuhan nas ilaih. Dengan ilmu dia tuh pengen orang-orang tuh melihat siapa saya. Dan ketika kita menemukan siapapun orang berilmu di media sosial yang kerap atau berkali-kali memakai metode ini, self-centering, maka tinggalkan. Tidak ada manfaatnya yang seperti ini. Karena orang-orang seperti ini menggunakan ilmunya untuk kejumawaan diri. Bukan supaya kita mereguk faedah dan beramal, bukan. Ya.
Ada belakangan di YouTube itu ada, walaupun sebenarnya Anda nggak menganjurkan antum juga menonton, tetapi ada faedah Anda dapat. Dia 10 tanda orang sok pintar. Ada salah satu poin yang menohok Anda, yaitu rata-rata orang sok pintar itu adalah orang yang dia itu pengen diakui. Atau di antara faktor orang itu sok pintar adalah pengen diakui. Pengen diakui. Ya, dan memang itu berkaitan. Pengen diakui dengan sok pintar tuh berkaitan banget, ikhwan. Melazimkan satu sama lain. Dan juga kata Nabi SAW, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah sesat suatu kaum setelah Allah memberikan petunjuk pada mereka, melainkan karena mereka suka berbantah-bantahan. Taib. Di kitab yang juga Anda sangat rekomendasikan pada antum, nama kitabnya Adab dan Kiat dalam Menggapai Ilmu, Pustaka Darussunnah. Ini beberapa tahun belakangan sempat stagnan cetakannya, enggak dicetak lagi. Tahun kemarin baru dicetak ulang. Alhamdulillah. Tapi ini salah satu kitab terbaik kata Syekh Abdul Aziz As-Sadahan. Ada di sini kaitannya juga dengan masalah ikhtilafun nas. Di sini halaman 197. Setelah masalah debat kusir selesai, kita membahas masalah penuntut ilmu dan desas-desus isu. Desas-desus. Ya. Di antara sesuatu yang menambah kemudaratan perkara yaitu desas-desus itu menjadi tren, barang komoditas, dan yang lebih membahayakan lagi bahwa orang yang menyebarkan dan mengeksposnya tidak mempedulikan dampak dari penyebaran isu, gosip, desas-desus. Dan anak belakangan hari ini sangat sakit qalbu ana dengan keadaan sebagian dari penuntut ilmu atau salafiyin di Facebook dan terutama di Facebook yang dihadapkan dengan isu dan desas-desus, gosip. Walaupun tidak 100% mereka salah, maksudnya bukan salah mereka 100% salah, dari sumbernya juga. Perlu menjadi perhatian kita dalam kondisi ini bahwa hendaknya seorang penuntut ilmu yang memiliki pendirian khusus, penuntut ilmu itu hendak memiliki pendirian khusus terkait masalah gosip, isu, desas-desus. Ia hendaknya menahan diri agar tidak menjadi seperti orang-orang yang suka mengorek isu atau berita, yang tidak ada tujuan dari melainkan hanya untuk menyebarkan desas-desus kepada setiap orang yang dia sampaikan pada setiap majelis. Ada beberapa ikhwan, dan Anda tahu beberapa ikhwan ini, mungkin di Facebook nggak, tapi mungkin di WhatsApp atau ketika bertemu langsung, Anda tahu dia ini ensiklopedi gosip. Ya. Ya, dan tahu Ustadz Fulan nikah lagi, apa pertengkaran dengan istrinya, Ustadz Fulan kemana, itu tahu dia. Kalau Anda korek, jawaban keluar. Dan setelah Anda tabayun, nggak benar ternyata. Ustadz Fulan nikah lagi ya, tapi dia tuh sebenarnya itu dulu sebelumnya cerai dia. Masya Allah benar. Tabayun ternyata nggak benar. Al-muhim di sini ikhwan, yang menjadi potensi untuk jadi bahan desas-desus biasanya kan orang yang di atas, yaitu para ustadz misalnya. Ya kalau orang pengajian yang digosipin siapa? Ya lebih ke ustadz yang digosipin. Dan juga beberapa ummahat. Masya Allah, ada beberapa ummahat yang itu Masya Allah tahu semua ustadz Jabodetabek tahu. Mungkin sampai yang istrinya nggak tahu, dia tahu tentang ustadz. Ajaib. Dapat data dari mana itu loh? Ada yang seperti itu. Saya nggak tahu apakah emang ini Indomie telur ya, atau memang bakatnya seperti itu. Saya nggak tahu. Tahu Indomie telur maksudnya apa, Pak? Indomie telur? Hah? Disingkat jadi apa? Nah, itu biasa di warkop kan ada Indomie telur disingkat jadi itu. Atau mungkin memang bakatnya di situ. Itu. Kemudian kadang-kadang disebar di tengah-tengah majelis bersama ummahat lainnya atau ikhwan. Nah,
Berhati-hatilah jangan sampai namamu selalu diperbincangkan pada setiap majelis. Dan jangan sampai namamu selalu disandingkan dengan isu tersebut, lalu menjadi pusat perbincangan. Maka kalau kita punya masalah, hati-hati dalam curhat. Apalagi kita thalibul ilm, penuntut ilmu, jangan curhat di status WhatsApp. Maksudnya ada permasalahan keluarga, jangan diungkap di status WhatsApp, atau di Facebook, atau Twitter, atau YouTube dengan live. Saya ada masalah nih, nggak usah. Ya, gini aja loh. Kita punya masalah, ngomong ke orang tua aja jangan, gitu loh. Masalah rumah tangga maksudnya. Apalagi ini ke publik, lebih buruk lagi, gitu loh. Yang lebih buruk lagi dari itu jika ternyata desas-desus tersebut merupakan berita bohong dan dusta. Katakanlah kepadaku demi nama Tuhanmu, bagaimana orang awam memandangmu memiliki keutamaan sebagai penuntut ilmu, namun engkau dikenal memiliki isu. Makanya ikhwan, kalau kita mau menjaga kehormatan ustadz-ustadz kita, ketika kita mendengar kabar buruk tentangnya, jangan langsung disebar walaupun ternyata itu benar. Maksudnya sesuatu yang sifatnya privasi. Hatta ya itu benar, terbukti dan antum tahu, jangan disebar. Karena ketika antum menyebarkan isu negatif tentang seorang dai sunnah, sama dengan Anda sedang mengotori sungai sunnah. Iya, begitu. Lihat ma'alatnya, lihat efeknya ke depan, gitu loh. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Ya, karena belakangan ini Anda melihat beberapa dari ikhwan kita atau ummahat terutama itu berkecimpung di gosip-gosip tertentu yang mana ini berbahaya sekali. Dan juga nasihat Anda kepada siapapun yang mungkin mengerti maksud nasihat Anda ini, terutama ikhwan atau akhwat di media sosial, maka hendaknya stop, berhentilah dari mengkonsumsi gosip. Dan juga bagi yang menyebarkan atau memulai gosip-gosip tersebut, maka takutlah pada Allah Azza wa Jalla, karena hari kiamat itu dekat, gitu loh. Hisab itu dekat. Dan juga bagi siapapun dari kita ikhwan, ketika ada permasalahan, terutama permasalahan yang sifatnya privasi, baik itu pribadi sendiri, aib pribadi atau rumah tangga, maka tutup rapat-rapat dari pandangan manusia dan telinga mereka. Karena efeknya itu bukan hanya ke pribadi kita, melainkan efeknya juga ke dakwah. Ke dakwah. Dan bagaimana stigma orang-orang terhadap dakwah ini ketika hal-hal yang seperti ini terbongkar. Maka seperti itu, wallahu ta'ala alam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, insyaallah ta'ala. Jika ada pertanyaan dipersilakan ikhwah sekalian. Ada soal atau tidak? Atau sudah kayaknya mau maghrib ini, jadi mendung-mendung gimana gitu. Ada soal? Ada pertanyaan atau tidak? Kok Anda merasa apa karena masjidnya lebih luas ya, jadi seperti agak sedikit ikhwan? Atau memang sedang belum bugar ini pengajian? Masih safar. Safar apa tuh? Kerja. Mudik. Masya Allah, udah kayaknya udah 15 Syawal sekarang, udah 16 Syawal ya. Masih mudik aja. Berapa nenek yang dia punya, yang mereka punya? 16, sekarang 16 Syawal ya kon. Anda melihat mudik kali ini, lebaran kali ini itu orang banyak dimanjakan dengan pulang kampung. Sejujurnya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Anda nggak tahu apakah ada dendam kesumat karena sebelum-sebelumnya nggak full pulang kampungnya atau gimana, nggak tahu. Tapi Anda melihat sendiri, merasakan, misal kajian banyak yang belum buka di pekan kedua bahkan, gini loh. Apa nggak cukup liburan sepekan full setelah Lebaran itu kan Lebaran hari apa? Sabtu. Untuk pendapat yang lebih rajih ya. Yang Jumat silakan ya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Seninnya kan libur lagi kemarin. Ya enggak? Senin kan hari libur itu hari.
Itu kan panjang itu. Ya. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sekarang masih ada yang pulang kampung. Emang masih ada. Mungkin menjamak cuti tahunan panjang gitu mungkin ya. Dijamak. Ya, bukan jamak takhir, bukan jamak takdim, enggak tahu jamak tak apa itu. Nah, dan juga majelis-majelis itu merasa jangan dulu deh karena kayaknya masih sepi nih. Sebenarnya salah. Menurut Anda ya. Harusnya memang pekan ini dari Senin kemarin itu pada mulai. Kita jangan memanjakan orang-orang dengan membiarkan itu mindset mereka lama pulang kampung dan udahlah menuntut ilmu nanti ajalah nanti pas udah full pekan depan. Anda merasa futur, Anda merasa ada kefuturan di antara ikhwan kita atau akhwat kita, jemaah. Dengan panjangnya liburan, kajian. Kajian tuh banyak yang udah diliburkan sejak apa? Awal Ramadan. Kajian maghrib terutama. Sebagian bahkan meliburkan kajian subuh. Dan banyak yang meliburkan kajian duha karena udahlah duha enggak usah kajian lagi puasa. Enggak sebenarnya. Ya bukan berarti Anda pengen banget diundang, bukan. Tetapi ini terlalu lama rentangnya. Dan banyak orang terasa dimanjakan dengan ini. Nanti tahun depan gimana tuh nanti? Ketika Ramadan, ketika Lebaran itu mungkin di hari Rabu, Seninnya harus masuk. Wah, gua kayak tahun kemarin enak banget kita bisa lama. Itulah, ya. Pesanannya jangan termanjakan dengan liburan. Penuntut ilmu itu sebenarnya nggak ada libur ilmunya. Ya, mungkin libur kerjanya oke, ilmunya nggak bisa libur. Penuntut ilmu gitu. Hatta hari Lebaran, ilmu dan dakwahnya nggak bisa libur. Kalau misalnya kita talibul ilm, punya ilmu, silaturahim itu jadikan bagian dari dakwah. Enggak. Ketemu saudara-saudara ya. Misalnya yang akhwat ya orang-orang awam gitu, misalnya perempuan awam salaman gitu loh. Biasanya kan sentuhan ujung tuh. Sentuhan ujung. Cus gitu loh, udah nyamber aja dah. Ya kan? Kita sebagai mungkin punya mauqif gitu. Ya, berikan isyarat supaya dia paham, ngerti. Ada sedikit cerita, Masya Allah, ini pendidikan itu penting ya kawan. Adalah pokoknya di suatu rumah, ya, Anda duduk di situ pas Lebaran kemarin, hari pertama kalau nggak salah, hari pertama kedua gitu. Sebenarnya hari kedua. Nah, datang juga satu keluarga yang anak kenal. Dan ada nasab keluarga yang agak jauh tapinya. Datang bapaknya. Begajulan, memang bapaknya juga udah begajulan sih. Ya. Dia pakai kalung juga, ya. Tampang preman juga, tapi karena saudara jauh jadi baik-baik aja gitu loh. Anaknya gede. Anaknya udah bongsor gitu, mungkin usia kuliahan lah sekarang. Itu ngomongnya Betawi agak kasar, ya. Betawi itu biasa. Nah, jadi kayaknya bapaknya ini memang mendidik anak-anaknya itu juga dengan biarkan mereka kasar, yang penting mereka pemberani gitu loh. Ya, itu bapaknya ngomong ngasal gitu ketika ngomong ngasal. Terus anaknya bilang apaan, maaf kayak gitu, gue tampol lo gitu loh. Bapaknya digituin. Anak diem aja, anak bingung mau jawab apa ya. Mau tahdir dia bukan hizbi. Kemudian datang satu anaknya, ya, rambutnya pirang, pendek pirang, ya, terus ngajak anak salaman. Anak pasti salaman dong. Halus banget tangannya gitu, halus banget gitu tangannya. Ya pakai kaos biasa, pakai celana biasa. Anak gini halus banget tangannya. Pirang, pendek rambutnya, ya, dan kayak preman selengean gitu. Ternyata namanya Nisa. Lah sih, gitu kan? Anda bilang, lah tadi Anda salaman sama Nisa berarti ya. Ternyata laki-laki dia, perempuan dia, tomboy, Masya Allah. Anak dosa nggak ya tadi ya? Bingung, Anda tadi nggak sengaja gitu kan? Kita kirain laki-laki. Pakaian laki-laki, ini laki-laki. Terus anak sedikit perhatiin,
Ya juga nih, nggak bisa ditutup keperempuanannya, tetap aja perempuan. Perempuan ternyata dia, Masya Allah. Dan itu bapaknya yang mendidik dia kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Gak tahu kalau nggak taubat gimana nanti. Nah, Nisa namanya. Nisa gimana kabar? Nisa kata. Ya salam ternyata bener. Pantesan halus tangannya nggak kayak tangan laki-laki kan. Walaupun di kantor tetap aja. Ya ada kapal-kapalnya sedikit ya kan. Ini Masya Allah, dia salah, berarti inilah Allah kata bilang. Kita mungkin mudah-mudahan diberi udzur ya, karena nggak tahu, Allah nggak tahu sama sekali. Nah, Lebaran kali ini Masya Allah, kita kadang bisa dakwah dengan sikap, sehingga orang awam itu tahu gitu loh sikap kita. Ya kita berikan sesuatu anak-anak gitu kan. Pernah antum ingat gak Pak, ketika dulu kecil siapa yang paling banyak ngasih fulus ke antum ketika Lebaran? Masih ingat? Anda masih ingat siapa? Beliau fulan gitu kan. Dulu kasih 20.000. Ya, waktu masih kecil dikasih 20.000 itu udah Masya Allah ikhwan. Sekarang kalau kita mau dakwah juga bisa dengan itu. Punya uang banyak misalnya, kasih ke anak mungkin SD, kasih 50.000. Keinget sampai dia tua. Insya Allah. Nanti pas dia tua, kita makin tua, kita tagih. Enggak lah, jangan. Itu diantara dakwah ikhwan. Diantara dakwah. Jadi artinya kita berilmu atau mencari ilmu nggak ada libur sebenarnya. Mungkin dari Lebaran tetap dengerin kajian MP3 atau apa. Untuk memberikan ilmu juga tidak ada libur insyaallah. Begitu semestinya ya. Semoga bermanfaat insyaallah taala. Ya udah jam 6:32. Tidak ada pertanyaan insyaallah ya. Ya Pak. Ayo fadhil. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf Ustaz, izin menyampaikan. Ada makanan atau kita langsung pulang? Alhamdulillah, qadarullah tidak ada Ustaz. Alhamdulillah, ya udah, apa nanya lanjut aja. Ada pesan masuk Ustaz dari akun sosmed YouTube Fulan bin Fulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah sedang menyimak kajian Ustaz. Mohon maaf, izin bertanya. Saya mendengar hasil dari sidang bersama Ustadz, yaitu dalam sidang tersebut salah satunya membahas tentang malam Jumat dan hari Jumat, apakah baca Al-Kahfi itu sunnah ataukah bukan? Ternyata jawabannya bukan, namun ada sebagian teman atau jamaah yang tetap membaca Al-Kahfi di hari dan malam Jumat tersebut. Sementara saya memilih untuk tidak membaca surat Al-Kahfi pada hari dan malam Jumat tersebut. Bagaimana Ustaz, apakah ini benar? Bagaimana Ustaz, manakah yang benar? Jazakallahu khairan. Manakah yang benar dalam artian apa nih? Maksudnya mungkin keputusan dia, keputusan dia. Kalau gini ya, kalau keputusan yang antum ambil, antum melihat dalilnya benar dan pendalilnya benar dan asatidzah ini memang berkompeten dan antum merasa itu yakin itu benar, fadhal, silakan. Tapi ini kan masalah ijtihad yang mana Allah alam mana lebih condong pendapat yang mensunahkan. Iya. Yang tidak mengamalkan karena menganggap hadis itu dhaif, silakan. Yang mengamalkan karena menganggap itu hadis itu, kita bertaklid bahwa hadis itu hasan, yaitu baik atau dia makbul diterima, maka fadhal silakan. Ya khalas gitu aja. Dan kemudian kalau kita menganggap itu dhaif, tidak diamalkan, kita nggak mengamalkan, ada teman kita yang mengamalkan, ya khalas. Hatta istri antum menganggap itu ikutan dengan ustaz-ustaz yang mengatakan sahih, mengamalkan, ya udah istri antum baca Al-Kahfi, antum enggak. Khalas, kan selesai kayak gitu. Ya, enggak mengilzamkan orang lain untuk harus sependapat, karena ini masalah ijtihad. Begitu ya. Ya, oke, seperti itu. Sudah cukup kira-kira? Iya. Ayo, fadhil. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga dan merahmati Pak Ustadz dan seluruh umat muslim di dunia. Amin. Allahumma amin. Ana izin bertanya, ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Ya. Yang pertama yang tadi terkait Ustadz yang baik adalah yang selalu mengupdate ilmunya. Apakah ini juga bisa dikiaskan ke pekerjaan sehari-hari? Maksud Ana,
Misalnya ada guru biologi atau ada guru matematik atau guru olahraga, apakah guru yang baik pun guru yang selalu mengupdate ilmunya? Misalnya penjahit, apakah penjahit yang baik, apakah itu yang selalu mengupdate ilmunya? Itu pertanyaan pertama. Satu dulu, nanti yang kedua nanti lupa terusan soalnya. Yang pertama, apakah bisa dikiaskan tadi yang Anda katakan penuntut ilmu atau dai ilmu syar'i, dai sunnah, dai menuju jalan Allah, yang baik adalah yang selalu menuntut ilmu, masih mengupgrade ilmunya, menambah ilmunya, murajaah. Betul, itu standar dai baik, gitu loh. Dan standar kebaikan siapapun pengajar sebenarnya itu. Tapi ada standar yang lazim dan ada standar yang tidak lazim. Nah, standar yang lazim adalah dai yang kalau dakwah kita harus selalu betul-betul murajaah dan juga menuntut ilmu. Itu karena itu tugas selamanya. Bahkan orang biasa pun tanpa menjadi dai pun dia tugas menuntutnya sampai akhir hayat. Ini kelaziman, ikhwan. Sehingga kalau dia nggak mau nambah ilmu, nggak mau murajaah, nggak dipakai ilmunya karena dia sendiri tidak mencontohkan penghargaan terhadap ilmu syar'i. Beda dengan ilmu duniawi atau ilmu umum. Standar keduniaan betul bahwasanya yang terbaik adalah dia selalu mengupgrade ilmunya, betul. Tetapi tetap beda. Enggak 100% sama. Kenapa? Seorang yang memiliki, seorang yang paham matematika, paham biologi, dia tuh cukup mengajarkan apa yang dia mampu selesai. Dan cukup di situ saja selesai. Misal, dia guru biologi SMP. Dan dia menguasai buku-buku SMP itu. Apakah dia enggak baik karena dia enggak menguasai buku SMA? Enggak juga. Dia cukup aja ngajar di situ, enggak masalah. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya dia juga mengupgrade ilmunya. Tapi enggak harus. Beda dengan dai menuju jalan Allah. Maka dia harus menjaga ilmunya dengan terus menuntut ilmu. Terus menuntut ilmu. Buktinya apa? Dalilnya apa? Rasulullah melakukan hal itu. Selalu menuntut ilmu. Selalu dapat wahyu sampai akhir hayatnya. Itu satu. Kedua, kita tahu hadis Nabi SAW tentang Al-Quran. Kita disuruh menjaga hafalan Al-Quran. Karena hafalan tersebut seperti unta dengan kekangnya. Mudah sekali lepas. Kalau dilepas, mudah lepas. Artinya harus terus jaga. Dan juga ancaman yang disebutkan oleh para ulama dari dalil bersengaja melupakan ayat-ayat, melupakan hafalan Al-Quran, itu juga ada ancamannya. Berarti harus selalu dijaga. Dan juga perkataan Nabi Musa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tambahkanlah untuk saya ilmu dan rezekikan kepada saya pemahaman. Tambah, minta ditambah. Dan tidak ada satu hal pun dari doa para nabi minta ditambah kecuali apa? Nambah ilmu. Nambah follower, itu rezeki dari Allah, enggak usah kita pikirin. Nambah ilmu. Dan itu permintaannya Nabi Musa dan juga sampai sekarang kita minta. Iya, maka harus. Itu yang benar. Kalau standarnya enggak begitu, dai ini, maka dia berarti meremehkan dan merendahkan ilmu syar'inya. Maka dia katakan, siapapun dai yang mungkin entah lulusan Madinah, Libya, Sudan, manapun itu, kalau setelah lulusnya dia lebih nyibukkan diri dengan birokrasi, jalan-jalan, rekreasi, wisata, bahkan mungkin sibuknya di travel umroh saja, maka mereka enggak menghargai ilmu syar'i. Ini mungkin pahit untuk beberapa dai yang ngomong seperti ini. Tapi kalau mereka mengajak, kita mengajak, iya enggak menghargai ilmu syar'i. Sibuk bimbing jemaah umrah, tiap hari sibuk bimbing jemaah umrah. Dan Anda tahu bagaimana membimbing. Jadi Anda tahu bagaimana membimbing jemaah umrah, bagaimana kesibukannya. Betul ini dakwah. Tapi tanyalah wahai mungkin para dai-dai, sebagian penuntut ilmu lulusan dari kampus manapun yang mana tersibukkan dengan ini semua dan dari ini semua dapat fulus banyak, masya Allah. Tapi tanya pada diri kita masing-masing, udah berapa bulan gak baca kitab? Jujur aja, antum capek di bimbing umroh,
harus ke bandara, kemudian nanti umrah berapa 10 hari, ke Turki tambah lagi 14 hari, antara ada ke Palestina. Oke, itu Masya Allah, ada ilmunya Masya Allah, ada caranya Masya Allah. Sekarang tanya, antum murojaah nggak? Kitab apa yang terakhir antum baca? Antum udah nyuruh istri antum nggak membersihkan debu-debu yang ada di kitab-kitab kuliah antum dulu di Libya? Kalau belum, anda ingetin supaya istri antum bersihin tuh debu-debunya. Saking nggak pernah dibaca lagi. Begitu pula dengan kita. Kalau misalnya kita punya buku, punya di rak-rak di rumah, berdebu, semuanya berdebu, nggak pernah baca, berarti antum merendahkan ilmu syar'i. Semua dari kita. Artinya kalau anda pribadi melihat dai aja sampai level seperti ini, apalagi yang awam. Kita yang awam mungkin lebih malas lagi untuk murojaah. Siapa yang malas murojaah Al-Quran berarti dia nggak menghargai hafalannya. Siapa yang malas murojaah ilmu berarti dia nggak menghargai ilmu yang telah dia cari sebelumnya. Itu standarnya ilmu syar'i. Ini nggak bisa. Kitab-kitab ini, buku-buku ini baca. Mungkin nggak semua buku karena kita nggak bisa baca semua buku. Tapi tetaplah terus continue menuntut ilmu, gitu. Ya, nggak bisa ditinggalkan, nggak boleh ditinggalkan. Sehari pun nggak boleh ditinggalkan. Ya, yang kedua apa? Wa'alaikum jazakallah. Yang kedua, apakah hukumnya menghadiri halal bihalal kantor Pak Ustadz yang dalamnya banyak kemaksiatan terhadap Allah seperti musik atau tidak menggunakan orang? Apakah kita berpahala jika kita meninggalkan hal tersebut? Ya. Wa'alaikum jazakallah khair. Di MOU atau peraturan perusahaan atau kantor mungkin ada wajib bagi karyawan untuk menghadiri setiap event atau acara yang diajarkan resmi oleh pihak kantor. Dari kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Kita kan tanda tangan itu. Muslim itu sesuai dengan syarat-syarat mereka. Nah, ya jadi wajib atas kita untuk ikut dengan peraturan mereka. Tapi itu tetap dikecualikan. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka maksiat kepada Khalik. Faham di sini? Berarti MOU yang kita ikuti, walaupun kita tanda tangan, karena tanda tangan terpaksa ini. Karena kalau kita, wah ini nomor 10 saya nggak setuju, ya antum nggak kerja di situ lama-lama. Maka kita tanda tangan karena kebanyakan dari ini saya setuju. Maka sisanya saya bukan berarti setuju, tapi nanti tadi tidak akan saya terapkan. Ya, maka di sini tanda tangan. Setuju, oke, tapi bukan setuju semuanya. Dan bagian-bagian yang ternyata melanggar hak Allah atau hak hamba Allah, kita nggak ikutin. Nah, taib halal bihalal ini datang apa enggak? Di sini dia. Kemungkarannya itu apakah di nama halal bihalalnya atau di dalam eventnya itu? Nama 11 nama. Tapi kan kemungkarannya ada di ikhtilatnya, ya kan? Musiknya gitu kan ya. Maka di sini antum datang hanya untuk absen saja. Absensi ya, untuk store muka. Iya, taruh muka antum di situ, plek. Nah, antum pergi ke warkop atau mana. Artinya gimana caranya supaya tetap ada nama antum, bukan berarti setuju, bukan. Tapi mungkin untuk menghindari fitnah. Ya. Mungkin. Adapun kalau diberi keluasan boleh nggak hadir, ya udah nggak hadir. Tapi saya pikir nggak bakal kayak gitu. Harus hadir gitu misalnya. Atau yang nggak hadir dipotong gajinya, nggak usah hadir kalau gitu. Nggak apa-apa Pak, saya potong aja gajinya Pak. Kalau bisa semuanya saya ikhlas kok kerja di sini. Nah itu nggak ada kayak gitu. Itu khurafat, ya nggak ada seperti itu. Ya. Jadi kalau memang bermadarat, antum cukup store aja muka, dah selesainya antum cari tempat lain. Begitu. Dan jangan dengan cara menipu. Kata Nabi SAW, wala takhun man khanaka. Jangan kau khianati orang yang mengkhianatimu. Jangan balas keburukan dengan keburukan yang mungkin lebih besar kadang-kadang. Jangan kemudian ngomong teman, bro, tolong di tap dong nama ana. Atau tanda tanganin lah buat ana. Enggak. Jujur lebih pahit, lebih baik walaupun itu pahit. Gitu. Wallahu a'lam. Wa iyyakum jazakumullah khair.
Ya, kayaknya makin dekat menjelang maghrib. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.